Siap, mantap. Selamat datang kembali pada channel YouTube Clara Amalia Ismayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan belajar membuat website yang sebelumnya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai JavaScript. Namun pada video kali ini saya hanya membahasnya sebagian besar saja, tidak komplit. Untuk lebih komplitnya, sotek sekalian bisa explore lagi. Oke, langsung saja. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. JavaScript adalah bahasa pemrograman web. JavaScript mudah dipelajari. Oke, apa sih keunggulan dari JavaScript ini? Pertama, JavaScript dapat mengubah konten HTML. Kedua, JavaScript dapat mengubah gaya HTML atau CSS. JavaScript dapat mengubah nilai atribut HTML. JavaScript dapat menyembunyikan elemen HTML. Kemudian yang terakhir, JavaScript dapat menampilkan elemen HTML. Kemudian, di mana penggunaan JavaScript itu? Oke, dalam HTML, kode JavaScript disisipkan di antara tag script. Contohnya seperti begini. Kita masukkan kode tag scriptnya. Dan di dalam script itu kita masukkan kodenya. Dokumen .get elemen BID buka kurung, lalu string demo, lalu .inner HTML. Kemudian masukkan perintahnya, misal pertambahan 5 tambah 6. Jangan lupa tutup. Oke, contohnya seperti ini. Lalu script eksternal praktis, jika kode yang sama digunakan di banyak halaman web yang berbeda, itu kita menyimpan file JavaScript-nya yang memiliki ekstensi file .js. Untuk menggunakan script eksternal, masukkan nama file script di search attribute atau sumber dari sebuah tag script. Contohnya, misal kita masukkan di sini script, kemudian di sini kita ganti dengan search. Kemudian masukkan nama dokumennya, contoh myscript.js, seperti ini. Salah satu cara output pada JavaScript untuk mengakses elemen HTML, JavaScript dapat menggunakan kode yang seperti tadi, yaitu dokumen.get elemen BID. Metode ini, atribut id ini mendefinisikan elemen HTML. Inner HTML mendefinisikan konten HTML. Contohnya seperti yang telah saya berikan contoh yang sebelumnya, itu dia seperti ini. Maka nanti akan keluar output dari ini, kode yang telah saya contohkan sebelumnya. Selanjutnya ada JavaScript statements. Nah, untuk JavaScript statement ini terdiri dari nilai, operator, ekspresi, kata kunci, dan juga komentar. Pernyataan ini memberitahu browser untuk menulis pernyataan yang diinginkan di dalam elemen HTML dengan ide demo. Contohnya seperti ini. Saya akan mencoba mengganti di sini ya, perintah yang diinginkan. Oke, saya akan memberikan string hello world. Oke, seperti ini. Ini adalah statement yang saya inginkan. Kemudian dan masih ada lagi statement-statement lainnya. Namun sotek sekalian bisa explore untuk lebih detailnya, karena pada video ini sekali lagi hanya memberikan gambaran besarnya saja. Kemudian ada JavaScript syntax, variables, operators, dan juga comments.
Nah, sintaks JavaScript ini adalah kumpulan aturan bagaimana program Java dibangun. Oke, saya langsung contohkan saja. Oke, pada kali ini saya akan memberikan contoh coding JavaScript-nya di dalam dokumen JavaScript yang telah saya buat, yaitu di sini myscript.js. Oke, langsung saja. Untuk contohnya itu, misal kita var, terus untuk variabelnya x, y, z, tutup. Kemudian untuk memberikan value-nya itu misal x sama dengan 5, tutup, y sama dengan 6, tutup kembali. Ini untuk nilainya. Kemudian di sini untuk nilai z-nya itu sendiri kita akan menggunakan rumus di mana z sama dengan x tambah y, x tambah y, tutup. Ini adalah untuk compute values-nya itu sendiri. Oke, variabelnya itu x, y, dan z. Kemudian untuk value-nya atau nilainya itu x sama dengan 5, y sama dengan 6. Ini value-nya 6. Kemudian value-nya dari z adalah 11, diambil dari x tambah y. Oke, di sini terdapat operator tugas, yaitu sama dengan untuk memberikan nilai ke variabelnya. Cara untuk memberikan komentar pada kode JavaScript yang kita buat itu, yaitu kita cukup memberikan di sini garing 2, kemudian kita tuliskan komen apa yang diinginkan. Di sini misal variables, kemudian ini masukkan nilai, kemudian di sini saya akan kasih komentar compute nilai. Oke, begini cara memberikan suatu komentar pada dokumen JavaScript kita. Oke, di sini ada lagi JavaScript data types. Variabel JavaScript dapat menampung banyak tipe data, yaitu angka, string, objek, dan lain-lainnya. Oke, langsung saja ke contohnya. Misal kita berikan var, kemudian length-nya itu kita kasih length-nya dengan nilai 16. Kemudian untuk var baru last name, kita kasih string untuk memberikan nama, misal namanya Clara. Jangan lupa ditutup. Kemudian selanjutnya kita berikan suatu objek, var x sama dengan kemudian kita buka kurung kurawal, lalu first name, kemudian kita berikan first name-nya itu Clara. Lanjut untuk last name-nya kita berikan Amalia. Jangan lupa berikan tutup setelah kurung kurawal seperti ini. Nah, begini untuk tipe-tipe data yang terdapat dalam JavaScript. Ini number, kemudian ini string, kemudian yang ini itu adalah objek seperti ini. Oke, selanjutnya ada JavaScript arrays. JavaScript arrays ini digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Array adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai dalam satu waktu. Jika source memiliki daftar item, misal daftar nama mobil, menyimpan mobil dalam variabel tunggal akan terlihat seperti begini. Kita berikan var
car 1 itu kita kasih nama mobilnya misal sub. Kemudian untuk car 2 nya itu kita kasih nama Volvo, merek Volvo. Kemudian yang ketiga itu kita kasih dengan BMW aja. Oke, seperti ini. Tapi bagaimana jika kita ingin melewati mobil dan menemukan yang spesifiknya? Dan bagaimana jika Sotex tidak memiliki 3 mobil tapi ada 300? Solusinya adalah menggunakan array. Sebuah array dapat menampung banyak nilai dengan satu nama, dan Sotex dapat mengakses nilai-nilai tersebut dengan merujuk ke nomor indeksnya. Menggunakan literal array adalah cara termudah untuk membuat array JavaScript-nya. Sintaksnya itu kita dalam var itu berikan nama array-nya, kemudian daftar itemnya. Contohnya itu seperti begini. Oke, saya lanjutkan saja di bawahnya seperti ini. Var cars sama dengan buka kurung siku, kita masukkan nama mobilnya nih, sub. Kemudian di sini kita kasih koma, Volvo. Kemudian BMW. Nah, jangan lupa tutup seperti ini jika kita membuat array-nya. Terus ada juga nih pembuatan array yang lainnya. Kita dapat membuat array dengan memberikan nilai padanya. Misal di sini tuh kita kasih new array. Nah, seperti ini. Kedua contoh yang telah saya berikan itu sama persis. Tidak perlu digunakan new array. Untuk kesederhanaan, keterbacaan dan kecepatan eksekusi bisa gunakan yang pertama, yaitu metode literal array yang tanpa new array seperti yang tadi sebelumnya ini, seperti ini. Dan kita masuk pada materi terakhir pada video kali ini, yaitu JavaScript mistakes. Apa aja sih yang bisa menjadi mistake dalam pembuatan JavaScript itu? Yang pertama itu secara tidak sengaja menggunakan operator penugasan. Kedua, penambahan dan penggabungan yang membingungkan. Kemudian yang terakhir itu definisi akhir dan koma. Ketiga ini kita usahakan untuk menghindarinya. Oke, Sotex sekalian, mantap, semangat 45. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa.